Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat datang pada acara Jakarta Onkologi Weekend atau yang kita singkat dengan JOWI ke-25 pada hari ini. Saya Dr. Nia selaku MC akan memandu acara pada hari ini. Yang saya hormati, Dr. Ronald Hukom, MHSC, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, selaku Ketua Perhomedin Jaya. Yang saya hormati seluruh pembicara dan moderator, serta seluruh peserta JOWI ke-25 sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara pada hari ini. Jakarta Onkologi Weekend merupakan sarana berbagi ilmu yang rutin diselenggarakan oleh Perhompedin Jaya untuk membahas berbagai perkembangan terbaru dalam diagnosis dan tata laksana kanker. Sejak pandemi COVID-19, acara JOWI tetap diadakan secara rutin dalam bentuk virtual. Adapun topik yang diangkat pada hari ini tentunya tidak kalah menarik dari hari-hari sebelumnya, yaitu Hard to Treat Aggressive T-Cell Lymphoma. Hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Dr. Ronald Hukom, MHSC, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, selaku Ketua Perhompedin Jaya. Kepada Dr. Ronald, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat siang disampaikan untuk Pak Moderator, para peserta, para pembicara, para peserta sekalian. Seperti disebutkan tadi, acara Jakarta Onkologi Week kali ini sudah masuk ke nomor yang 25 dan siang ini kita akan mendengarkan presentasi terkait limfoma, khususnya mungkin sel T, yang memang pada sebagian besar kasus merupakan jenis limfoma yang mungkin lebih sulit untuk diatasi. Kita juga melihat mungkin masalah yang terkait dengan diagnostik, ya, pemeriksaan laboratorium yang kita tahu di berbagai daerah mungkin masih juga belum memadai. Jadi sekali lagi acara JOWI kali ini merupakan satu kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi di antara para ahli dengan teman-teman sekalian, teman-teman sejawat sekalian, baik yang banyak melihat kasus-kasus limfoma maupun yang mungkin tidak begitu sering melihat, tapi tentu akan mendapatkan manfaat dari acara pada siang ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Pak Moderator, Dr. Safrizal, dan para pembicara sekalian. Semoga yang kita harapkan dari acara siang ini dapat kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih banyak kepada Dr. Ronald atas kata sambutan yang diberikan. Hadirin yang terhormat, selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti pada hari ini. Acara inti hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Syafrizal Syafei, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Dr. Syafrizal saat ini merupakan staf penyakit dalam senior dari KSM Hematologi Onkologi Medik Rumah Sakit Kanker Darmais. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan konsultan hematologi onkologi medik juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2000. Kepada Dr. Syafrizal dipersilakan untuk memandu sesi pertama pada hari ini. Terima kasih Dr. Nia. Acara JOWI 25 ini yang dengan topik Hard to Treat Aggressive T-Cell Lymphoma akan disertai oleh 3 pembicara, yaitu pertama Dr. Agnes Stefani Harahap,
SPPA, spesialis patologi anatomi, yang tahun 2007 lulus dokter umum dari FKU Sakti, 2012 spesialis patologi anatomi Universitas Indonesia, tahun 2013 latihan bone marrow hepatopatologi Cyrus Maidol University Bangkok, Thailand, dan tahun 2018 konsultan pemeriksaan hematolimfoid dan patologi endokrin. Sekarang ini menjadi staf medis patologi anatomi RSUPN Cipto Mangunkusumo Universitas Indonesia dan sekretaris kelompok studi patologi hematolimfoid. Yang pembicara kedua, ya silakan. Ya. Pembicara kedua, Terima kasih. Pembicara kedua adalah Dr. Toman Tua Yulian L. Toruan, SPPD Konsultan Hemato-Onkologi Medik. Tahun 98 lulus dokter umum FKUI, tahun 2007 spesial penyakit dalam FKUI, dan tahun 2013 konsultan hematologi onkologi medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pekerjaannya Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Pondok Indah, dan Rumah Sakit Mandaipuri, Jakarta Barat. Pembicara ketiga adalah Dr. Andika Rahman, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Finasim. Pendidikan tahun 1999 dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tahun 2005 spesialis penyakit dalam FKUI, tahun 2009 dokter PhD biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Justus Liebig, Universitas Gießen, Germany, tahun 2012 konsultan hematologi dan onkologi medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sekarang sebagai staf pengajar divisi hematologi onkologi medik SUPN Cipto Mangunkusumo dan di MR Trisisi Siloam Hospital Semanggi. Sekarang ini kita akan mulai dengan pembicara pertama, yaitu Dr. Agnes Stefani Harahap, spesialis patologi anatomi dengan topik CD30 testing and its role in the diagnosis of lymphoma. Silakan Dr. Agnes dengan waktu 20 menit. Ya, terima kasih Dr. Syafrizal. Terima kasih Joey dan terima kasih Pak Bendin untuk undangannya yang diberikan kepada saya. Selamat siang, salam hormat kepada seluruh prof dokter yang mengikuti presentasi ini. Saya lihat ada beberapa patolog ya, jadi saya senang. Saya mohon izin share screen ya, dokter. Nah, apakah sudah terlihat, dokter? Sudah ya? Siap. Jadi pada siang hari ini saya akan membawakan CD30 testing dan perannya dalam diagnosis limfoma. Dr. Maria Francisca Ham adalah konsulen senior kami dan Dr. Salina adalah calon staf muda di RSCM. Jadi saya akan membicarakan tentang PTCL, CTCL, dan peran CD30 dalam limfoma. Jadi kalau kita lihat di PTCL di Asia, PTCL itu kan bagian dari limfoma non-Hodgkin ya, dan dia itu mengenai sel T dalam perkembangannya. Bisa sel T dari yang dia imatur sampai sel T yang matur, dan ada berbagai macam subtipe PTCL tergantung dari jenis sel mana yang menjadi transformasi maligna. Kalau lihat di Asia, PTCL itu menduduki 10-15% kasus, dan yang paling banyak adalah APLL. Di Indonesia sendiri jujur kita belum pernah diagnosis di RCM ya, mohon maaf, kita belum pernah diagnosis APLL karena itu adalah limfoma yang paling sering ditemukan di Jepang. Jadi saya rasa memang banyak sumbangan kasus dari Jepang pada paper ini gitu. Yang kedua paling sering ditemukan itu adalah NKT cell dan PTCL-NOS. Saya mencoba merangkum data PTCL di RCM. Jadi kita dapat kasus biasanya dengan keterangan klinik. Yang pertama tumor sinonasal, atau limfadenopati, atau soft tissue tumor. Kita memiliki marker yang cukup lengkap ya, dari CD3, jadi panti itu CD3, 4, 8, 7, 5, panti, kemudian marker-marker lainnya yang diperlukan untuk penentuan subtipe gitu. Memang belum sempurna, seperti kita tidak punya alpha beta marker, gamma delta, tapi kita udah punya ISH ya, IBER-ISH yang berfungsi untuk deteksi EBV, untuk EBV related lymphoproliferative disorder.
Dari 2 tahun, saya baru berhasil mengumpulkan 2 tahun, maka yang paling tinggi adalah ALCL yakni 25%, sedangkan yang kedua, yang paling tinggi itu NK T-cell lymphoma ya, NK T-cell lymphoma 31%, kemudian yang nomor 2 tuh baru ALCL 25%. Dan usianya itu dari range-nya 4 sampai 79 tahun. Jadi yang 4 tahun adalah anak yang terkena ALK positif ALCL. Juga paling sering terkena pada laki-laki. Kalau kita perhatikan, IELTS ada pada 2% dan PTCL-NOS pada 13%. Nah, jadi dari seluruh kasus RSCM selama 2 tahun, 25 kasus dengan CD30 positif, yakni kasus-kasus demikian yang ada ini. Kemudian 18% dengan CD30 negatif, dan 9 kasus di mana CD30 tidak diperiksa, tidak digunakan. Saya mengerti kenapa dokter pemeriksa tidak menggunakan, mungkin karena dia NK T-cell lymphoma yang dia sebenarnya lebih spesifik ke marker CD56 dan sitotoksik granul, jadi dia tidak periksa CD30. Namun kita akan bahas lebih lanjut peran CD30 ya untuk diperiksakan di kasus-kasus rutin. Yang pertama PTCL-NOS, jadi sesuai dengan WHO ada 4 kategori, yakni ada yang leukemik, itu biasanya yang leukemia ya, grup-grup leukemia, kemudian yang ada yang primary nodal, terutama PTCL-NOS, diikuti dengan IELTS, IELTS itu angioimmunoblastic T-cell lymphoma, biasanya kita sebut IELTS, kemudian follicular T-cell lymphoma, PTCL, dan ALCL. Sedangkan yang ekstranodal tuh biasanya melibatkan organ-organ hidung pada NK T-cell lymphoma, kemudian pada usus ada EATL atau enteropathy associated T-cell lymphoma, EATL, atau MITL atau monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma, dan yang lainnya seperti hepatosplenic T-cell lymphoma dan breast implant associated ALCL. Kemudian grup selanjutnya adalah CTCL, yakni cutaneous, yang paling sering tentunya mycosis fungoides, diikuti dengan tumor-tumor lain yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Jadi menurut NCCN guideline, maka perlu untuk menggunakan demikian banyak marker untuk bisa mendiagnosis PTCL hingga ke subtipe. Seperti kita tahu, mungkin nanti ditambahkan oleh Dr. Toman atau Dr. Andika bahwa setiap subtipe akan memberikan prognosis yang berbeda dan juga penanganan atau terapi yang berbeda dan spesial juga. Jadi wajib bagi seorang patolog sebenarnya, terutama hematopatolog ya, untuk mendiagnosis hingga ujung. Yang pertama ini adalah kasus yang sering kita ketemukan, yakni ALCL ya. ALCL itu cukup khas. Dari HE sebenarnya kita sudah bisa lihat bahwa selnya itu besar dan pleomorfik. Dia itu asalnya dari CD4 positif T-cell lymphocyte, dan yang paling tipikal itu adalah adanya hallmark cells. Hallmark cells adalah sel yang bentuknya seperti tapal kuda ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Dan untuk IHK yang paling tipikal adalah CD30. Seperti kita tahu bahwa ALCL bisa loss T-cell marker. Jadi kadang-kadang kita tidak mengira bahwa dia itu sebuah limfoma sel T karena T-cell markernya tuh negatif gitu. Dan mungkin kita berpikir ke melanoma malignum atau ke karsinoma gitu. Tapi makanya kalau tumor-tumor yang sudah bentuknya besar dan sulit untuk dikenali, jangan lupa masukkan ALCL sebagai salah satu diferensial diagnosis dan masukkan pemeriksaan IHK CD30 gitu. Yang kedua adalah IELTS atau angioimmunoblastic T-cell lymphoma, tumor yang sangat spesial ya, dia asalnya dari follicular helper T-cell atau T-cell yang ada di germinal center. Mungkin kalau semua ingat follicle lymphoid itu kan ada primer, ada sekunder ya. Kalau sekunder dia itu tandanya dia punya GC, punya germinal center. Nah, germinal center itu umumnya terdiri atas limfosit B, ya, centroblast dan seprosit. Nah, antigen untuk dipresentasikan perlu bantuan APC dan juga sel T, yakni T helper atau CD4 positif T helper. Nah, apabila si T helper itu menjadi keganasan jadi limfoma, maka dia akan menjadi ALCL, akan menjadi AILT, akan menjadi IELTS. Nah, jadi
karena dia asalnya dari folikel, maka dia memiliki gambaran seperti folikel juga. Jadi dia bentuknya nodular, ya, seperti khasnya folikel limfoid. Kemudian dia tuh banyak pembuluh darah, dia memiliki banyak pembuluh darah, dan dia ada yang namanya positivitas terhadap CD30 positif yang scattered, oleh karena dia tuh EBV related. Jadi si CD30 positifnya ini tidak terekspresi secara diffuse, namun scattered 1-2 karena dia itu EBV related lymphoma. Yang ketiga adalah hepatosplenic T-cell lymphoma. Ini juga tumor yang bagus sekali ya. Dia tuh berasal dari non-activated cytotoxic T-cell yang bisa mengenai liver, spleen, dan bone marrow. Dia itu asalnya khas TCR gamma ya. Makanya kita perlu banget punya marker sebenarnya TCR gamma delta dan alpha beta untuk mendiagnosis limfoma-limfoma seperti ini. Tapi saya punya pengalaman bagus baru sekali ini saya mendiagnosis sebuah hepatosplenic T-cell lymphoma yang sebenarnya waktu itu kita tidak sadar bahwa dia itu kena limfoma. Pasien hanya ada fatigue dengan weight loss dan ada hepatomegali. Kemudian diambillah sumsum tulangnya. Waktu saya melihat sumsum tulangnya sungguh tidak jelas ya, hanya hiperseluler, ada sel atipik, tapi saya tidak bisa lihat pattern-nya. Nah, namun ketika saya melakukan IHK, yang pertama IHK CD20 untuk limfosit sel B, hasilnya ini negatif ya. Dia hanya positif coklat-coklat 1-2 tersebar pada sel limfosit matur, sel limfosit B matur. Nah, namun ketika kita lihat CD3 dan CD56, maka dia itu terhighlight sangat cantik, terutama intrasinusoidal. Jadi dia mengikuti alur-alur ini. Nah, jadi inilah khas dari hepatosplenic T-cell lymphoma, dia di mana limfoma sel T-nya itu mengikuti alur ini atau namanya sinusoidal pattern gitu. Pasien juga diberikan terapi dan respon memberikan gambaran yang baik pada akhirnya. Yang ini adalah selanjutnya adalah PTCL NOS atau peripheral T-cell lymphoma NOS. Sebenarnya kita akan mendiagnosis PTCL NOS apabila kita lihat dia itu tidak masuk ke subtipe limfoma sel T lainnya, gitu ya. Jadi itulah. Nah, beberapa sepertiga subset PTCL NOS memiliki ekspresi CD30 yang juga penting untuk disertakan dalam marker sehari-hari. Tumor lainnya adalah contohnya ini adalah ITEL, di mana ITEL ini dia itu asalnya dari sel limfosit T yang ada di usus. Kalau di Asia kita lebih sering yang mitel dan tidak berhubungan dengan celiac. Sedangkan ITEL dia berhubungan dengan celiac disease dan lebih sering di Europe ya. Dia juga mengekspresikan marker sel T seperti CD3 dan juga CD30. Ya, selanjutnya CTCL kita akan bahas yang pertama mycosis fungoides ya. Seperti kita tahu dia asalnya dari homing limfosit T yang ada di kulit dan dia CD4 positif ya. Juga dia mengekspresikan CD30 positif. Juga pada WHO ada satu chapter yang namanya CD30 positive T-cell lymphoproliferative disorders, di mana penyakitnya itu meliputi lymphomatoid papulosis ya, lymphomatoid LYP dan juga cutaneous ALCL. Maka dengan ulasannya itu adalah dengan CD3, CD4, CD8, CD20 juga CD30. Jadi pada MF dia itu khas. Jadi MF itu kan ada fasenya, dia dari fase patch, plaque, sampai tumoral gitu ya. Atau kalau misalnya sudah banyak sel besarnya, kita bilang transform MF. Dan tentunya transform MF punya prognosis yang lebih kurang baik dibanding yang lain. Nah, dia tuh khas dengan CD4 positif dan gambaran inti yang cerebriform, ya. Nah, pada MF yang transform, maka CD30 mengalami upregulasi. Jadi kita bisa lihat ekspresi CD30 yang lebih tinggi. Demikian juga dengan primary cutaneous ALCL ya. Seperti kita tahu CD30 harus positif diffuse juga dengan CD4 ya.
Nah, demikian contoh-contoh kasus yang saya hendak paparkan secara singkat dari RSCM ya. Semoga masih ada waktu. Jadi ini sangat terlihat sangat cantik ya, bahwa kita bisa lihat pattern-nya itu, dia itu vaguely nodular ya. Jadi dia seperti ada nodul-nodul ya. Terus kemudian selnya itu lebih pale atau jernih dibanding sel-sel yang lainnya gitu. Jadi sifatnya dia vaguely nodular, sel-selnya jernih ya, dan banyak pembuluh darah nih, high endothelial venules. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan ada pattern yang vaguely nodular dengan sel jernih dan banyak pembuluh darah, maka kita pikirkan angioimmunoblastic T-cell lymphoma. Karena ada angionya ya, berarti pembuluh darah ya. Nah, kalau kita lihat markernya, marker CD3 untuk sel T positif, kemudian CD20 untuk sel B negatif ya, di sel-sel besarnya dia negatif. Kemudian CD21 yang merupakan marker dari follicular dendritic cells, dia disrupted atau dia acak-acakan. Nah, itu tandanya bahwa si GC-nya itu acak-acakan gitu ya. Dan kemudian CD30 yang positif scattered pada sel-sel besar dan CD4 positif, maka conclude dia ini adalah diagnosisnya AILT, angioimmunoblastic T-cell lymphoma. Nah, kenapa saya bilang favor? Karena sebenarnya untuk IELTS kita perlu marker-marker yang menyatakan bahwa dia asalnya dari sel T yang T helper, yakni CXCL13, PD1, ICOS yang tidak tersedia di RCM. Maka oleh karena itu saya jawab favor IELT. Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan Dr. Toman dan Dr. Andika apabila kita sampai sini diagnosisnya apakah akan mengganggu terapinya ya. Kemudian yang kedua ini adalah kasus yang bagus sekali dari tonsil. Kita bisa lihat selnya itu polimorfik ya, terdiri atas berbagai macam sel, namun ada area ulkus. Nah, kalau misalnya kita lihat CD20 positif scattered, CD30 negatif pada sel besar, hanya positif pada sel limfosit kecil, CD30 beautifully positif ya pada sel-sel yang tumor, dan LNP1 yang adalah marker IBER pada IHK itu juga positif. Jadi ini adalah suatu EBV-related lymphoproliferative disorder. Melihat ada ulkus, lesinya single, kita membuat diagnosis EBV positif mucocutaneous ulcer dengan differential diagnosis EBV-related DLBCL tergantung pada kliniknya ya. Oke, yang terakhir ini adalah kasus yang juga sangat bagus, di mana selnya ini jelas sekali menunjukkan adanya hallmark cells. Maaf, ini hallmark cells. Hallmark cells itu dia bentuknya seperti tapal kuda. Jadi dia bentuknya berkeluk ya, berkeluk seperti ini. Nih, cantik sekali. Dan kalau kita lihat ulasan, seperti saya utarakan tadi, dia CD3-nya bisa negatif. Jadi apabila CD3 negatif, belum tentu dia itu adalah bukan T-cell lymphoma, oleh karena itu pasanglah CD30. CD30 juga terwarnai dengan sangat cantik dan diffuse, dan ALK-nya juga positif. Jadi ini adalah kasus ALK positif ALCL. Oke, nah CD30 itu sebenarnya adalah suatu protein yang masuk dalam grup TNF atau tumor necrosis factor receptor superfamily 8. Jadi sering disebut TNFRSF8 atau Ki1 gitu ya. Nah, dia tuh untuk mengalami aktivasi perlu ikatan dengan ligannya atau kita sebut CD30L ligan. Nah, CD30 ligan itu ada di macam-macam sel, bisa di limfosit T, beberapa limfosit T, bisa di eosinofil, bisa di macam-macam gitu. Nah, setelah dia berikatan, dia akan mengalami aktivasi. Jadi dia itu ada domain yang ekstraseluler, transmembran, dan intraseluler. Nah, aktivasi dari CD30 dia akan melalui sinyal transduksi terutama TRAF2 ya, terutama TRAF2 dia akan menginduksi berbagai jalur signalin. Salah satunya adalah MAPK dan juga NF-kappa B. Nah, MAPK dan NF-kappa B ini berperan pada faktor transkripsi atau jalur signaling untuk mengkode yang gen-gen yang berperan dalam baik proliferasi sel, apoptosis, atau imun response gitu. Sehingga
dengan adanya aktivasi dari MIPC dan NF-kappa-B, maka adanya peningkatan proliferasi sel. Jadi proliferasi sel dan survivalnya juga meningkat. Kemudian dia responnya terhadap apoptosis jadi berkurang sehingga dia bertahan lama tumornya, dan juga gangguan imun respons dengan adanya aktivasi sitokin. Jadi sebenarnya CD30 itu efeknya macam-macam ya, ada yang positif, ada yang negatif, tergantung tipe sel dan jalur signal yang dilewati. Nah, CD30 tidak hanya terekspresi pada limfoma saja ya. Dia memiliki ekspresi pada healthy cells, terutama activated T cells, dan juga ekspresi yang uniform tentunya pada Hodgkin dan ALCL. Namun pada kasus-kasus lain seperti autoimun, virus, dan juga kasus-kasus borderline seperti tadi EBV-related mucocutaneous ulcer, dia juga bisa terekspresi, sehingga kita harus berhati-hati. Saya mencoba membuat singkat bahwa CD30 itu juga bisa diekspresi di B-cell lymphoma. Jadi dia tuh khas sekali untuk PMDL ya, untuk primary mediastinal large B-cell lymphoma, classical Hodgkin mungkin sudah sangat famous, dan beberapa subset dari T-cell lymphoma. Dia ditemukan pertama kali di Hodgkin lymphoma lines ya tahun 1982, dan terutama terekspresi pada Hodgkin lymphoma yang klasik, tapi juga terekspresi pada tipe-tipe lain nih. Kira-kira dari total T-cell lymphoma, maka CD30 akan positif pada 30% kasus ya. Dan dia juga bisa memiliki prognostic significance, yaitu contohnya misalnya PTCL-NOS yang mengekspresikan CD30 biasanya memiliki prognosis yang lebih buruk, atau MF transform maka akan memberikan ekspresi CD30 yang upregulated gitu. Oleh karena itu, selalu gunakan CD30 pada kasus-kasus yang suspek T-cell lymphoma untuk menghindari misdiagnose, dan juga sebenarnya kita perlu untuk potensi terapi target. Gitu. Di limfoma sel B saya umumnya juga menggunakan CD30. Jadi apabila dia CD30 positif di LBCL, saya akan tetap juga gunakan. Sebenarnya tuh fungsinya apabila dia tidak respon terhadap terapi yang lini pertama, mungkin ada chance bahwa dia bisa diterapi dengan anti CD30 gitu ya. Jadi CD30 dapat ditemukan pada berbagai macam subtipe PTCL. Nah, sebagai yang terakhir, sebagai penutup, saya mau memberikan bahwa ini adalah algoritma limfoma sel T yang dibuat oleh Prof. Tan Suyong dan kawan-kawan dari Singapura. Saya merasa bahwa algoritma ini sangat berguna, dan saya yakin untuk patolog juga bisa sangat berguna. Nah, yang kita cermati di sini adalah CD30 itu dipakai sebagai yang paling atas untuk memisahkan CD30 positif tumor dan CD30 negatif tumor. Jadi demikian pentingnya CD30 untuk digunakan sebagai marker IHK dalam dalam praktis rutin kita dalam mendiagnosis kasus-kasus T-cell lymphoma. Terima kasih. Mohon izin dok, belum di-unmute. Masih ada waktu 6 menit, Dr. Agnes. Dr. Agnes, masih ada waktu, Anda masih ada 5 menit lagi. Oh, masih ada 5 menit ya? Iya, masih ada 5 menit lagi. Oke. Dokter, mungkin kita mau tanya jawab atau mau saya ini? Dokter Nia, apa bisa tanya jawab atau langsung ke pembicara kedua? Mungkin kalau Dr. Agnes sudah selesai, nanti diskusinya di akhir, Dok, untuk ketiga pembicara langsung setelah pemutaran video, Dok. Jadi mungkin bisa menyambung ke pembicara kedua. Ya, Dr. Agnes menjelaskan
presentasinya dalam waktu cukup ya. Selanjutnya kita akan menuju pembicara kedua, yaitu Dr. Toman L. Toruhan, SPPD, konsultan hematologi onkologi medik, dengan topik Recent Advances in PTCL. Silakan Dr. Toman. Waktunya 20 menit. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya share screen dulu. Ya, sebelum saya mulai, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Jowi 25 yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan acara untuk mempresentasikan topik ini, dan juga kepada sponsor kita PT Takeda yang telah membantu saya sehingga presentasi ini berjalan dengan baik. Karena terus terang ini adalah topik terberat yang pernah saya bawakan, mengingat kasusnya ini jarang, ya, saya baru ketemu satu kasus T-cell lymphoma, dan memang kasus ini prognosisnya kurang baik dibandingkan yang lain. Nah, kita mulai dengan pembagian limfoma. Limfoma paling besar itu adalah non-Hodgkin lymphoma, antara 85-90%, dan sisanya adalah Hodgkin lymphoma. Topik kita hari ini PTCL, dia berada di kelompok non-Hodgkin lymphoma. Dia hanya 5-10% dari non-Hodgkin lymphoma. Jadi kita bisa bayangkan betapa jarangnya kasus PTCL ini. Seperti tadi sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya bahwa PTCL lymphoma terbagi dalam 4 kategori yang masing-masing ada banyak subtipenya, total melebihi 25 subtipe. Dan ini sebenarnya lebih banyak ditemukan di barat, ya, di Amerika Utara dan di Eropa. Mungkin di Asia juga banyak, tetapi ya saya tidak tahu apakah ini berkaitan dengan dokumentasi kasus. Di Eropa dan di Amerika itu mungkin mereka dokumentasinya lebih baik daripada kita di Asia. Ya. Untuk diagnosisnya sebenarnya ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan limfoma yang lain. Kita memakai biopsi tumor, kemudian hasil biopsi itu dicek IHK, dan jika perlu flow cytometry, kemudian pemeriksaan genetik. Yang paling utama di sini tentu saja adalah seperti tadi sudah disinggung, pemakaian pemeriksaan IHK. Di sini kita lihat ada yang esensial. Panel IHK itu harus meliputi CD20 dan juga tadi disinggung CD30, karena ini penting untuk memisahkan apakah dia masuk ke B-cell lineage atau T-cell lineage. Ya. Sedangkan untuk pemeriksaan yang lain memang sifatnya untuk mendukung poin tersebut. Untuk pemeriksaan yang di sisi kanan berwarna hijau itu tergantung dari fasilitas yang ada di institusinya. Nah, CD30 ini paling banyak di tadi Hodgkin lymphoma dan ALCL. Ya. Untuk PTCL keberadaannya tuh variabel. Jadi memang tantangannya di situ, ya, seperti tadi sudah disinggung oleh pembicara pertama. Kadang-kadang ada gambaran patologi, gambaran nggak terlalu jelas, tapi kadang-kadang ada juga ketemu yang memang dia jelas, ya, sehingga diagnosisnya bisa akurat dan kita pengobatannya tidak salah. Staging PTCL tidak berbeda dengan staging limfoma pada umumnya. Di sini kita lihat sebelah kiri itu yang limited disease, stadium 1, stadium 2.
Di situ ada garis, ya, garis itu merepresentasikan diafragma yang membatasi dada dan perut. Di sini kita lihat kalau dia sudah lewat diafragma, maka minimal dia stadium 3, dan kalau sudah ada penyebaran di, kalau saya tidak salah, di sumsum tulang dan juga di jaringan retikuloendotelial yang lain di hati atau limpa, maka dia kita masukkan ke dalam stadium 4. Nah, pengambilan PTCL ini memang awalnya tuh banyak tantangannya. Pertama, karena dia nggak punya standard of care pada frontline treatment. Kemudian respon pengobatannya juga suboptimal. Padahal pasiennya sudah terkena efek samping pengobatan, sehingga long term outcomes-nya juga kurang bagus dan tidak ada novel agent, sehingga maaf ya, ini adalah regimen yang biasa dipakai. Umumnya kita memakai CHOP, ya. Kalau ada trial, maka pasien itu dimasukkan ke clinical trial. Tapi biasanya first line treatment-nya adalah memakai CHOP atau CHOP light. Jadi ada penambahan obat lain seperti misalnya yang sering dipakai adalah penambahan etoposide. Nah, karena pada waktu itu frontline treatment-nya belum maksimal, tentunya hasilnya juga nggak sesuai harapan. Di sini kita lihat pada orang yang mendapat CHOP dibandingkan dengan regimen pembandingnya, turunan dari ABVD, ternyata bedanya tidak terlalu banyak. Ya, 2-year EFS-nya itu hanya 41%. Kalau yang pakai ya antara 41% sama yang sebelah kanan. Di sini kita lihat 5 tahunnya tuh bisa maaf, kalau yang sebelah kiri 41% 2 tahun dan 5 tahunnya 35%, itu pada EFS. Sedangkan overall survival-nya pada CHOP hanya 55%, sedangkan 5 tahunnya hanya 50%. Nah, untuk probability overall survival juga tidak banyak berbeda. Kita lihat grafik yang sebelah kiri, ada pasien yang diobati pakai CHOP, ada juga regimen lain, MBACOD atau PROMACE atau MASOP-B. Nah, itu kita lihat 3-year overall survival estimate-nya hanya 50-54%. Dan median overall survival 42 bulan rata-rata. Ini juga hal-hal yang kekurangan yang kita rasakan selama ini ketika belum ada obat-obat yang baru, ya, belum ada standard of care yang baik. Ini masih sama. Akhirnya muncullah pahlawan kita baru yang bernama Simvastatin yang dikombinasikan dengan kemoterapi untuk kasus-kasus CD30 positif. Ini salah satu, boleh dibilang ini adalah the game changer in PTCL treatment. Penelitiannya di 17 negara, 132 site, di sini membandingkan pasien yang diobati dengan CHOP dan CHP plus brentuximab vedotin yang dijual dengan merek, kalau saya tidak salah, Adcetris. Ini adalah baseline karakteristiknya, rata-rata usianya 58 tahun, ya, dan ini paling banyak IP score-nya 2-3. Stadiumnya dia memakai yang stadium 3 atau 4. Ya. Dan ini adalah hasilnya. Studi ini, studi Echelon 2 itu sudah ada data 5 tahun. Di sini kita lihat pada pasien yang mendapat kombinasi BV dan obat standar, dia bisa mencapai 62,3 bulan. Ya, jadi 3 tahun lebih panjang PFS-nya ketimbang yang hanya diobati dengan memakai CHOP. Dia hanya 23,8 bulan. Ya. Di sini juga sama, dia lebih prefer untuk pemakaian
kombinasi brentuximab vedotin dan CHP ketimbang CHOP. Overall survival juga lebih baik. Di sini kita lihat kalau dilihat timeline-nya dari 12 bulan itu grafiknya cenderung tidak ketemu ya. Jadi memang benefitnya tetap didapatkan oleh pasien sampai dengan batasan di sini lebih dari 5 tahun. Objective response rate juga lebih baik walaupun memang ini signifikansinya nggak terlalu nyata ya. Ini ada pasien-pasien yang di retreatment dengan penambahan brentuximab vedotin. Di sini kita lihat ORR-nya masih mencapai 59%. Untuk efek samping dia comparable, tidak terlalu berbeda jauh jika dibandingkan dengan regimen CHOP, baik itu peripheral neuropati maupun febrile neutropenia. Nah, ini gambaran peripheral neuropati. Ini slide terakhir saya. PTCL itu adalah salah satu subtipe dari non-Hodgkin lymphoma. Dia spesifik mengenai sel T, dan ini terjadi ketika sel T tumbuh dan berkembang secara abnormal. Masih ada hal-hal yang belum memuaskan dalam pengobatan PTCL, yaitu masih belum ada standard of care pada frontline treatment regimen. Kemudian respon pengobatan pada pasien-pasien masih suboptimal, walaupun pengobatannya sudah agresif dengan memakai anthracycline containing regimen. Dan long-term clinical outcome-nya juga masih belum baik. Dan memang dibutuhkan regimen baru untuk memperbaiki long-term clinical outcomes pada pasien-pasien dengan PTCL. Dan brentuximab vedotin memperbaiki pengobatan pada PTCL, dan ini terlihat pada OS yang lebih baik, PFS yang lebih baik, dan juga efek samping yang comparable, yang tidak lebih berat ketimbang regimen yang standar. Kira-kira demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dr. Syafrizal, izin belum di-unmute, Dok. Ya. Silakan. Silakan pembicara yang ketiga, Dr. Nia. Ya, Dok. Dr. Andika ya, Dok. Pembicara ketiga, Dr. Andika Rahman, SPPD, KOM, akan membawakan topik Challenges in the Diagnosis and Treatment of CTCL. Silakan, Dr. Andika. Waktunya 20 menit. Baik, terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sejawat sekalian, pada siang hari ini saya kebagian tugas untuk berbicara masalah ya tantangan mengenai diagnosis dan pengobatan pada cutaneous T-cell lymphoma. Ya. Ini adalah topik yang akan saya bicarakan, overview, diagnosis, standard treatment, kemudian apa yang menjadi gap dari kebutuhan maupun pengobatan pada CTCL dan pengobatan sistemik terapi pada CTCL. Sebentar, video panel. Baik, jadi teman-teman sekalian, cutaneous T-cell lymphoma ini merupakan bagian daripada non-Hodgkin lymphoma, ya, T-cell, ya, kemudian ada NK cell dan ada B cell. Di sana yang matur T-cell dan NK cell lymphoma ini akan dibagi menjadi ada yang leukemik, kemudian ada yang nodal, ekstranodal, kemudian ada cutaneous T-cell.
Di sini bagian daripada cutaneous T-cell ada yang mycosis fungoides, ada primary cutaneous anaplastic ALCL, ya. Kemudian ada Sézary, ada primary cutaneous delta T-cell lymphoma yang tidak pernah kita dengar, dan transform dari myelofibrosis. Dan CTCL, ya, ini merupakan satu tipe yang jarang daripada non-Hodgkin lymphoma yang mengenai kulit. Dan biasanya memang limfoma dari kulit itu merupakan suatu yang sangat jarang, hanya 4% dari pasien-pasien dengan limfoma non-Hodgkin. Dan insidennya dalam beberapa tahun belakangan ini ya meningkat 2-3 kali lipat. Ya. Dan ini adalah gambaran overview daripada mycosis fungoides. Ya. Ada pasien-pasien dengan ya, kemudian tipe yang indolent, kurang lebih sekitar 50-70% dari kasus-kasus cutaneous T-cell lymphoma. Dari mulai patches ya yang ada sedikit kemerahan, kemudian mulai plak disertai dengan luka-luka kecil, sampai kemudian gambaran bisul besar yang sifatnya progresif ya dari tahun ke tahun, dan median time untuk mulai muncul gejala itu dari diagnosis itu kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Ya. Tapi mungkin juga ada yang lebih dari 4 tahun. Untuk tipe-tipe yang awal itu ya memang agak sulit untuk membedakan dengan psoriasis, dengan eksem, dan maupun dengan gambaran reaksi obat. Ya, kemudian gambaran yang paling banyak adalah klasik mycosis fungoides, ya, dengan gambaran eritem, ya, plak-plak kecil-kecil kemerahan yang tidak punch out ya. Jadi kebanyakan memang dalam keadaan sedikit ya, slowly but progress ya. Kemudian sampai bertahun-tahun yang terjadi. Kemudian dari immunophenotyping pada mycosis fungoides kita dapat melihat gambaran pada biopsi ada didapatkan gambaran phenotype daripada T-cell dengan CD2 positif, CD3, CD4, CD5, CD7 negatif, dan CD8 yang negatif. Dan CD30 mungkin sekali ada. Sedangkan tipe-tipe yang advance, kita mendapatkan gambaran hanya ada ketika tumornya terlihat, ya. Ketika tumor terlihat, kemudian juga 30% pasien-pasien yang dengan myelofibrosis akan mengalami erythroderma. Gambarannya ini merupakan gambaran lesi-lesi yang stadium lanjut, ya. Ada keterlibatan kelenjar getah bening dan organ visceral. Ini berhubungan dengan survival yang jelek. Dan baik, cutaneous ALCL sendiri merupakan gangguan limfoproliferatif, ya, yang kurang lebih sekitar 30% dari keseluruhan CTCL, ya, yang kita bilang dengan CD30 positif, ya. Kemudian juga terdapat juga yang lymphomatoid papulosis, ini juga ada, dan harus dibedakan dengan gambaran cutaneous T-cell lymphoma yang lain. Dan cutaneous biasanya memang ada keterlibatan kulit oleh pada yang Hodgkin lymphoma tipe nodal atau yang pada tipe ALCL yang sistemik. Ini dia gambarannya, perbedaan antara tadi antara primary cutaneous ALCL, ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa perbedaan dengan yang lymphomatoid agak sulit dibedakan pada tipe-tipe yang lymphomatoid karena mirip seperti herpes. Dan gambaran yang mudah pada yang primary, kita bisa lihat gambaran multifokal, ya, kurang lebih 20%, dan dapat hilang dengan sendirinya. Sedangkan pada yang lymphomatoid, gambarannya self-healing dengan gambaran papul nekrotik, kayak mirip seperti jerawat, ya, hilang dalam 3-12 minggu. Dan isi ALCL, kita dapatkan CD30 positif pada 75% tumor sel, dan CD2, CD5, dan CD3 yang negatif. Sedangkan pada yang lymphomatoid, gambarannya mungkin hampir sama dengan yang gambaran isi ALCL.
Diagnosisnya ditegakkan dengan skin biopsi, kemudian di bagian yang lesi indurata yang keras ya, kemudian dengan juga melakukan biopsi multiple ya untuk melihat gambaran berbagai variannya. Kemudian pemeriksaan immunofenotyping termasuk pemeriksaan CD30 dan pemeriksaan secara umum pada kulit kita dapat melihat gambaran skin lesi di kulit, kemudian juga melihat adanya pembesaran getah bening dan pembesaran organ. Dan pada pemeriksaan laboratorium kita akan melihat gambaran LDH yang meningkat, ada gambaran Sézary, dan kita juga akan melihat pada imaging studi kita lihat ada gambaran massa ya, ada PET CT maupun CT scan. Dan secara umum cutaneous T-cell lymphoma ini mengekspresikan CD30 ya pada necrosis fungoides, kemudian juga dengan gambaran CD30 yang positif pada pada isi ALCL ya. Dan pada yang limfomatoid kita dapat melihat gambaran CD30 terekspresi pada 70% sel tumor. Ya, jadi jangan lupa untuk gambaran seperti ini perlu lakukan pemeriksaan untuk CD30. Dan ini gambaran staging pada cutaneous T-cell lymphoma. Sekali lagi memang ini adalah suatu hal yang jenis CA yang jarang ya, sehingga kita memang agak berbeda pengelompokan ya untuk stagingnya ya berdasarkan tumor, nodal, metastatik dan dari darah. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa dari skin ya dari kulit kita lihat T1 sampai T4 dapatkan ada yang terlimitasi ya papul yang kurang dari 10% dari area kulit. Sedangkan T2 ada papul lebih dari 10% ya dan plak. Dan kalau T3 itu masuk kalau diameternya 1 cm ya. Kemudian T4 disertai dengan eritem ya lebih dari 80%. Sedangkan nodul kita dapat melihat ya kita lihat dari mulai lymph nodes di perifer, kemudian ya N2, kemudian N3, kemudian untuk visceral M1 kita lihat ada meta keterlibatan visceral ya dikonfirmasi dengan pemeriksaan biopsi histopatologi dan keterlibatan organ ya. Kemudian dari darah bisa dilihat ada gambaran sel Sézary, kemudian sel Sézary atau kurang CD4 kurang dari 15% atau CD26 atau CD4 positif dan CD7 negatif. Ya, B0. Sedangkan B1 kita dapat melihat gambaran Sézary lebih dari 5%. Tadi kurang dari 5%. Dan untuk yang high blood tumor burden, kita dapatkan Sézary lebih dari 1000 sel ya per mikroliter. Ini dari sini kita bisa lihat gambaran staging ya. Dan bisa melihat di sini untuk gambaran stadium 1 itu hanya didapatkan hanya di darah saja. Dan stadium 4 kita dapatkan dari T1 sampai 4, N3, dan belum ada keterlibatan visceral, dan didapatkan blood dari 0 sampai 2. Ini gambarannya survival berdasarkan staging. Jadi pada stadium 4 ya 4 survivalnya memendek ya dalam mulai dari kurang dari 20 bulan ya. Overall survival untuk pasien-pasien dengan CTCL ini kurang lebih 68 bulan pada stadium 2B, dan sementara pada stadium 3 juga masih cukup baik ya dalam 5 tahunan. Sekarang pada stadium 4 ini memiliki survival yang lebih jelek, dan terutama survival pada stadium 4B sampai 33 bulan. Ini adalah pengobatan berdasarkan guideline ESMO dengan melakukan pemberian steroid topikal pada yang stadium 1 dan 2A, serta pemberian PUVA topikal atau mecloretamine. PUVA mungkin sudah ada di kita atau lokal radiasi, dan pemberian retinoid atau interferon gamma ya ini dapat diberikan yang applicable. Stadium 2 kita lakukan lokal radiasi atau pemberian aplikasi retinoid plus dengan interferon. Kemudian juga atau dapat diberikan kemoterapi dengan gemcitabine atau liposomal doxorubicin, brentuximab atau kombinasi ya. Kemudian juga pada stadium 3 ya kurang lebih sama ya.
Kemudian kita juga dapat memberikan pada pada stadium 4 kemoterapi, ya, yang kombinasi kemoterapi dengan allogeneic stem cell. Sedangkan pada primary cutaneous ALCL kita dapat lakukan pada yang soliter, localized, dengan eksisi, kemudian lokal radiasi. Sedangkan pada yang multifokal dapat diberikan low dose MTX atau low dose radioterapi diikuti dengan brentuximab vedotin. Ini adalah unmet need, ya, bahwa memang ada kesulitan kita untuk melakukan pemeriksaan untuk CTCL, mendiagnosisnya, dan ini berhubungan sekali CTCL ini dengan kualitas hidup yang jelek, dan pengobatannya juga sangat terbatas sekali dengan durasi yang pendek serta respon yang jelek. Dan pemberian methotrexate sendiri merupakan terapi, ya, orang menggunakan MTX sendiri, tetapi hanya untuk respon rate yang pendek, ya. Nah, perlu strategi pengobatan baru yang gabung, ya, terapi novel terapi untuk memperbaiki pengobatan. Yang kedua juga seperti tadi juga sulit untuk membedakan dengan dengan gangguan atau kelainan pada kulit yang lain, ekzim, psoriasis, dan median time-nya kurang lebih sekitar 3-4 bulan pada pasien-pasien tersebut, ya, dari mulai onset gejala, ya, sampai diagnosis, ya, panjang, ya. Kemudian perlu sama sekali lagi perlu kerjasama antara clinician dan patologis, ya, untuk untuk mengetahui pengobatan apa yang perlu diberikan. Ini dengan dokter Agnes mesti memang komunikasi mesti intens, ya, untuk supaya diagnosisnya akurat. Dan memang ini beberapa bahwa CTCL memang menurunkan kualitas hidup si pasien, ya. Ini adalah kuesioner yang dibuat untuk pasien-pasien dengan CTCL, bahwa memang hampir 94% khawatir, ya, bahwa ini menjadi serius, dan 87%, jadi hampir di atas 50% merasa marah, depresi, kemudian juga ada rasa khawatir, ya, bakal jelek dan frustrasi dengan keadaan tersebut. Ya, gejala-gejala yang muncul seperti gatal, nyeri, dan sebagainya ini akan berdampak terhadap gangguan fungsional, emosional, maupun interaksi sosial pada pasien-pasien. Dan analisis pada pasien-pasien dengan mycosis fungoides, ya, dengan sesari, yang lebih dari satu pengobatan pada single center di Australia didapatkan kita bisa lihat time untuk pengobatan untuk berikutnya, untuk kemungkinan diganti dengan obat yang lain itu cukup pendek. Yang terpanjang adalah dengan alpha interferon 8,7 bulan, ya. Sedangkan dengan HDAC inhibitor hanya 4,5 bulan, ya. Kemudian berikut yang juga pendek dengan CHOP, ya, atau fludarabine sulfosamid 42%, ya. Duration of response hanya 10 bulan, dan untuk CHOP tidak ada remisi. Kemudian untuk obat-obat yang lain seperti EPO itu kurang lebih progresnya kurang lebih sekitar 8 bulan, dan durasi counter remission hanya 15 bulan dengan gemcitabine. Jadi memang masih pendek. Ada juga yang lebih baik adalah pada pasien-pasien yang mendapatkan regulated 13,3 bulan, ya, duration of response-nya kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan pada pemberian gemcitabine juga bisa didapatkan disease free intervalnya sampai dengan 120 bulan. Dan saat ini memang dengan keterbatasan tersebut hanya methotrexate yang dipakai, tapi kita dapatkan hanya, ya, sesaat saja untuk respon rate-nya, ya. Itu. Dan obat yang lain ada brentuximab yang dengan penelitian Alcanza ini international randomized open label, kita dapatkan, ya, ini ada penelitian untuk primary endpoint, ya, adalah overall response rate untuk lebih dari 4 bulan, ya, dan juga ingin melihat progression free survival dan perubahan gejala, ya. Kita lihat di sini
ini tidak ada perbedaan ya antara brentuximab maupun pengobatan dengan physician's choice dengan baik dengan methotrexate maupun dengan bexaroten ya. Nah, gambarannya adalah ya dengan ini kita lihat bahwa primary endpoint pada Alcanza adalah overall response rate yang 4 bulan ya. Responnya berlangsung lebih dari 4 bulan ya, dipertimbangkan untuk lymphoma untuk ada penelitian ini pada pasien cutaneous T-cell lymphoma. Dan dapat lihat bahwa brentuximab sendiri memberikan hasil ya dengan overall survival bermakna kurang lebih sekitar 11% ya jika dibandingkan dengan yang physician choice dengan methotrexate atau dengan yang lain ya. Kemudian untuk overall response rate yang 4 bulan atau overall response rate secara keseluruhan dan complete response cukup tinggi pada brentuximab vedotin dibandingkan dengan yang dipilih oleh para dokter untuk baik dengan mycosis fungoides maupun primary cutaneous ALCL. Dan untuk progression free survival pada pasien-pasien dengan mycosis fungoides maupun pada yang dengan menggunakan ALCL tadi ya, ini didapatkan perbedaan ya, didapatkan kurang lebih untuk PFS jauh lebih tinggi ya, kita dapatkan antara 16,7 dibandingkan 13,5 bulan ya, ada selisih 13,2 bulan. Untuk kemungkinan mendapatkan pengobatan berikutnya kita dapatkan untuk pemberian brentuximab itu kurang lebih 14,2 bulan. Ini sangat berbeda ya. Jadi lebih dari setahun kurang lebih 65% dan untuk 2 tahun 23,6%. Dan dari gambaran ini juga kita dapatkan maximum reduction ya bermakna ya, menurunkan dinilai dengan Skindex ya dibandingkan dengan methotrexate maupun dengan bexaroten. Ya, kemudian efek samping yang timbul dalam dalam penelitian ini yang terbanyak adalah peripheral neuropathy yang meskipun berbeda ya. Jadi memang yang terbanyak terjadi pada penggunaan brentuximab ya, sedangkan mual, muntah juga masih banyak pada brentuximab, tetapi yang lain-lain kurang lebih sama. Ya, itu yang konsisten terjadi ya. Neuropati peripheral. 4 orang yang meninggal pada penelitian ini kurang dari 30 hari sebelum dosis terakhir tidak berhubungan dengan pemberian Ascentris ya, seperti disease progression, pulmonary emboli maupun sepsis. Ya. Dan jadi gambaran pada pasien-pasien ini saya kebetulan tidak punya kasus yang dapat dilaporkan. Jadi summary-nya jadi bahwa insiden cutaneous T-cell lymphoma ini 2-3 kali lebih tinggi dalam 25-30 tahun terakhir ini, dan masalahnya adalah ada gap ya dari bagaimana penegakan diagnosis. Satu, kedua, dia menurunkan quality of life si pasien, dan terapi sistemik untuk CTCL ini sangat terbatas ya, dan juga ternyata durasi yang pendek untuk responnya. Dan baru methotrexate yang dipakai paling banyak untuk terapi sistemik seluruh dunia untuk CTCL, tetapi hanya memiliki respon yang pendek. Dan dari studi Alcanza ini menunjukkan efikasi yang membaik dengan menggunakan systemic agent yang baru ya, dibandingkan antara physician's choice. Ternyata brentuximab vedotin ini memiliki hasil efikasi yang baik primary maupun secondary efikasi yang tinggi ya dibandingkan dengan yang dipilih oleh dokter. Dan dengan overall response rate 4 bulan 54,7 bulan, sedangkan median progression free survival 16,7 bulan. Sedangkan
efek samping yang paling sering timbul pada pemberian brentuximab vedotin ini adalah neuropati periferal dan mual muntah, ya, sangat berbeda jauh dengan kelompok physician choice. Sekali lagi bahwa data-data ini menunjukkan bahwa brentuximab vedotin sendiri sebenarnya cukup aman dan konsisten dengan profil keamanan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Syafrizal, izin belum di-unmute, Dok? Terus, ya. Iya, dokter, sebelum kita memasuki sesi diskusi, dokter ada penayangan video dulu dari PT Takeda. Mungkin panitia boleh dibantu penayangannya. Suaranya tidak terdengar. Ya, jadi
Videonya sudah selesai, Dr. Syafrizal. Dimohon untuk memimpin diskusi, Dok. Maaf, Dok, belum di-unmute, Dok. Sekarang boleh pertanyaan, question and answer dimulai. Silakan. Maaf, Dokter, ini ada di kolom chat. Dokter mungkin bisa dibacakan, Dok. Share screen. Saya bacakan ya. Pertanyaan dari Dr. Wahyu, SPPD. Apakah memungkinkan SLL berasal dari T-cell? Terima kasih. Ini pertanyaan kepada Dr. Agnes mungkin. Terima kasih, Dr. Wahyu. Mohon izin, Dok, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan baik. Terima kasih, Dr. Wahyu. Terima kasih, Dr. Syaf. CLL itu asalnya dari sel limfosit B ya. Jadi yang naif, jadi CD5 positif B cell lymphoma. Jadi dia karena dia udah naif, jadi dia sudah mengalami. Jadi kalau misalnya limfosit itu yang masih imatur kan limfoblast. Nah, limfoblast itu bisa B and T. Jadi beda, bisa B dan T. Makanya ada B-ALL dan T-ALL. Sedangkan ketika dia sudah berpisah, maka si limfosit T-nya akan ke timus. Nah, yang B-nya itu jadi naif B-cell lymphocyte sehingga dia bisa menjadi CLL gitu. Jadi dia asalnya dari limfosit B, Dokter. Mohon izin, Dr. Syaf, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya. Mengingat pentingnya CD30, apakah bila kita meminta pemeriksaan IHK untuk limfoma, CD30 sudah otomatis diperiksakan, atau klinisi membuat permintaan khusus untuk CD30? Ya. Terima kasih, Dr. Nia, pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang cukup tricky ya, karena berbeda di setiap rumah sakit. Jujur, apabila di RSCM, kami tuh sifatnya limfoma itu di cover oleh BPJS sehingga gratis, dan sifatnya itu dia all you can eat. Jadi ketika sudah diminta IHK, which is kalau normal bayarnya 3,7 juta ya, Dok. Nah, itu meliputi seluruh marker yang terindikasi untuk diperiksa. Jadi misalnya dia limfoma suspek sel T, maka saya akan periksakan berbagai macam marker limfoma sel T seperti CD5, CD3, CD30, ALK segala macam secara rutin. Nah, dan itu gratis karena sudah masuk ke dalam paket limfoma. Namun yang saya khawatir adalah mungkin itu tidak terjadi di rumah sakit lain. Jadi ada di beberapa rumah sakit seperti Bandung ya, mohon maaf kalau saya salah, namun dikatakan bahwa dia pemeriksaannya per 3 antibodi. Jadi misalnya 3 dulu, 20, 3 dan Ki67 gitu. Kemudian ditambah 3 marker antibodi lainnya gitu. Jadi pemeriksaannya tuh ditambah. Nah, dalam keadaan demikian mungkin idealnya klinisi boleh menuliskan di formnya apakah CD30-nya positif gitu. Saya terus terang melakukan CD30 hampir rutin di semua limfosit B dan rutin di semua limfosit T. Tapi itu pun saya beberapa kali dapat form permintaan reevaluasi dari klinisi. Nah, ini juga saya mau diskusikan dengan Dr. Toman dan Dr. Andika. Waktu itu klinisinya WA saya, Dok, bilang gini, Agnes, apakah limfoma berapakah persentase CD30 pada limfoma ini oleh karena dia tidak bisa diterapi pakai yang lini pertama dan mau pakai anti CD30 gitu. Jadi CD30 persentase berapa sel tuh sebenarnya belum masuk di deskripsi rutin saya juga karena saya tidak melihat adanya
cut-off resmi gitu. Namun mungkin boleh di-share juga ya Dokter Toman atau Dokter Andika bagaimana tentang CD30 ini, Dok? Terima kasih. Iya, jadi kalau dari saya sih, ya kita juga nggak bisa prediksi ya CD30-nya berapa persen di tumor itu, tetapi dari pemeriksaan saya rasa nggak ada salahnya untuk mencantumkan persentase temuan CD30 pada spesimen tersebut. Gitu. Karena kalau saya nggak salah, sebenarnya pemakaian terapi-terapi anti CD30 dan anti CD20, CD30, CD20 itu nggak memperhitungkan persentase. Gitu. Mungkin dari Dokter Andika mungkin ada pengalaman lain. Ya, gimana teman-teman? Apa tadi pertanyaannya? Maaf. Tadi Dokter Agnes nanya, kalau saya nggak salah tangkap ya, apakah perlu dicantumkan berapa besar persentase temuan pada pemeriksaan CD30 atau CD20. CD30 terutama. Jadi kan kadang-kadang kalau IHK itu CD30 pada 30% tumor atau pada 5% tumor gitu. Nah, itu perlu dicantumin nggak? Karena setahu saya kalau kita mau pakai anti CD30 atau CD20 deh yang sering kita pakai, itu kan persentase nggak pernah diperhitungkan gitu. Nah, apalagi kalau misalnya ini kasusnya misalnya DLBCL udah relapse kedua atau ketiga, dia resisten rituximab, ya mau pakai apa lagi, berapapun persentasenya ya pakai aja BV-nya, paling begitu. Ya. Setuju. Nggak banyak komen saya, Dok, tapi memang setuju apa yang Dokter Tomar katakan. Biasanya memang untuk CD30, apalagi kita hanya lihat kualitatif saja gitu hasilnya, kemudian untuk menggunakan. Sedangkan CD20 pada awal memang perlu pada bagian mana, seperti yang Dokter selalu utarakan gitu. Jadi kalau 20 ya, CD30 mungkin nggak perlu ya Dok, sama seperti artinya cukup pemeriksaan kualitatif. Gitu. Baik, Dokter Syaf, mungkin bisa disambung ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Pertanyaan dari Dokter Ardi Rahman Ahani kepada Dokter Agnes. Izin bertanya, kasus pasien dan hepatosplenic T-cell lymphoma, bagaimana gambaran darah tepi dan hitung jenis dari pasien? Bagaimana tanggapan tentang pemeriksaan beta 2 mikroglobulin? Terima kasih, Dokter Agnes. Terima kasih Dokter Syaf. Terima kasih Dokter Ardi atas pertanyaannya. Iya, jadi pada hepatosplenic T-cell lymphoma, dia itu asalnya kan dari peripheral gamma delta T-cell, cytotoxic T-cell, yang dia tuh circulating ada di spleen, ada di marrow, ada di liver ya, spleen, marrow, liver. Oleh karena itu, ketika dia menjadi undergo malignancy, maka gejala yang khasnya itu hepatosplenomegaly dan juga adanya gangguan-gangguan darah seperti trombositopenia, sering disertai dengan anemia dan leukopenia. Nah, karena dia itu biasanya dari spleen dan bone marrow, di darah tepi tidak necessarily ada sel limfomanya gitu, kecuali dia memang sudah mengalami leukemisasi gitu ya. Nanti mungkin mohon asupan Dokter Toman dan Dokter Andika ya kalau dari segi kliniknya untuk hepatosplenic T-cell lymphoma. Juga kalau untuk pemeriksaan beta 2 mikroglobulin, yang saya tahu kalau pasien dengan dia keganasan limfoma atau MM atau leukemia, dia bisa memiliki high level beta 2 mikroglobulin ya. Namun ini kan pemeriksaannya lebih ke patlin ya dok. Mungkin Dokter Toman dan Dokter Andika bisa menambahkan dok? Iya baik, terima kasih.
Jadi memang pemeriksaan beta-2 mikroglobulin ini kan sifatnya pemeriksaan prognostik ya. Ini patologi klinik ya, ini ngambilnya dari darah. Cuman setahu saya sih ini tidak dijadikan pemeriksaan standar pada limfoma. Ini lebih banyak dipakai pada mieloma dan tujuan pemeriksaannya itu memang sifatnya prognosis. Gitu. Ya. Dan untuk tadi pertanyaan Dokter Ardi, hepatosplenic T-cell itu gambaran darah tepi jenis. Ya, saya sih belum banyak pengalaman ya, jadi kahom memang. Tapi biasanya saya nggak pernah ketemu gambaran yang aneh-aneh sih di darah tepi dan hitung jenisnya. Malah saya berharap nggak ketemu, karena kalau udah ketemu itu berarti udah leukemisasi, itu lebih jelek lagi prognosisnya. Gitu. Ya, mungkin kalau dia stadiumnya masih awal-awal biasanya nggak ada sesuatu yang abnormal di gambaran darah tepi dan hitung jenis. Mungkin dari Dokter Andika ada pengalaman lain? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi untuk beta-2 mikroglobulin memang sebenarnya dijadikan sebagai prognostic factor, karena memang dia adalah sel-sel yang dilepaskan oleh sel-sel limfosit, sel-sel tumor ke dalam darah, ya. Dan akan meningkat kondisinya apabila dalam keadaan proses produksi sel, jadi advance ya. Kemudian juga ada proses kerusakan. Ini juga akan meningkatkan beta-2 mikroglobulin. Biasanya kita pakai beta-2 mikroglobulin itu untuk satu untuk melihat advance-nya, kemudian juga untuk prognostik. Pada multiple myeloma juga kita juga suka gunakan, dan pada limfoma juga. Yang kedua juga melihat ukuran tumor dan kecepatan pertumbuhan, gitu. Itu kita lihat. Tapi memang tidak lazim karena kadang-kadang sulit mendapatkan. Tidak semua laboratorium itu memiliki pemeriksaan beta-2 mikroglobulin. Gitu. Demikian, Dok. Pertanyaan lain? Dokter, izin saya bantu bacakan, Dokter. Ini Silakan, ada Dokter. dari Ya. Dokter Ardi untuk Dokter Toman dan Dokter Andika. Apakah pemberian profilaksis antibiotik, antivirus, cotrimoxazole, atau profilaksis hiperuresemi rutin diberikan pada pasien yang mendapatkan BV? Terima kasih, Dok. Ya, pertanyaan itu sudah saya jawab secara tertulis. Mungkin saya bacakan aja. Ya. Jadi memang untuk tadi mana sebentar, saya cari dulu. Profilaksis ya antibiotik ya itu memang bisa diberikan. Jadi profilaksisnya terhadap infeksi bakteri, infeksi jamur, dan infeksi virus. Itu sebabnya kita pakai cotrimoxazole, acyclovir, dan anti jamur itu biasanya pakai idealnya fluconazole. Ya. Baik, mungkin ada masukan dari Dokter Andika, Dok, mengingat pertanyaannya ditujukan kepada Dokter Andika juga, Dok. Ya, jadi memang pada penggunaan terapi seperti ini pada limfoma memang kita perlu memang tidak rutin untuk pemberian, tetapi dapat diberikan terutama pada mereka-mereka yang dengan CD4, CD8 yang rendah. Gitu. Ya, setuju dengan apa yang Dokter Toman sampaikan tadi. Baik, Dok. Ini juga ada untuk Dokter Toman dan Dokter Andika mengenai GCSF profilaksis, Dok, pada pasien yang mendapatkan BV. Apakah diperlukan, Dok? Itu Dokter Toman sudah menjawab ya, Dok, ya. Mungkin ada boleh dibacakan, Dok, dan masukan dari Dokter Andika, Dok. Ya, jadi regimen CHOP itu memang termasuk regimen yang bisa membuat penurunan leukosit lebih dari 20%. Ya, dan itu kalau nggak salah ada bukunya, ada daftarnya bahwa pada regimen-regimen yang bisa membuat penurunan lebih dari 20% itu dianjurkan pemakaian GCSF. Ya. Intensitas dan durasi GCSF itu sifatnya individual. Ya. Kebetulan saat ini long acting GCSF lagi belum tersedia di pasaran, ya, yang pegylated filgrastim yang umumnya kita pakai.
Nah, sehingga bisa dipakai yang short acting, yang filgrastim aja atau lenograstim ya, yang ada di pasaran itu. Cuman kalau dihitung secara biaya memang jatuhnya jadi lebih mahal karena apalagi pada orang yang perlu pemakaian jangka panjang. Tapi disarankan pemakaian GCSF. Dari Dr. Andika mungkin, Dok. Ya, masih dokter teman. Jadi memang tergantung memang sekali lagi untuk penggunaan GCSF pada CHOP sendiri bergantung pada dari yang pertama performance status pasien, kemudian kedua adanya gangguan organ, ketiga tentu ada komorbid yang bersamaan pada pasien tersebut, dan tentu penggunaan lebih dari satu obat kemoterapi. Pada pasien dengan CHOP ini memang kita juga mesti lihat apakah memang ya faktor usia ya juga berpengaruh, dan tricky pada kapan pemberian yang tepat sebenarnya untuk memberikan GCSF sendiri. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa limfosit itu akan mulai turun, ya limfosit akan mulai turun pada hari keempat, ya hari keempat ke-5, sehingga kita bisa menggunakan memberikan intervensi GCSF itu mulai dari hari keempat, ya hari keempat sampai hari ke-5 pasca kemoterapi. Demikian. Baik dok, ini tadi pertanyaannya tadi yang dijawabkan soal CHOP ya dok. Ini pertanyaannya kalau misalnya untuk pemberian brentuximab apa memang perlu profilaksis GCSF juga dok? Enggak, pengalaman saya dalam menggunakan brentuximab vedotin sendiri tidak perlu, ya tidak perlu karena kecuali kalau kita menggunakannya dia kombinasi, apakah kombinasi dengan benda atau kombinasi dengan ya dacarbazine dan lain-lain. Mungkin perlu, tetapi kalau tunggal, pengalaman saya pada beberapa pasien itu aman untuk diberikan tunggal, ya hanya brentuximab saja. Gitu. Jadi mau menambahkan, jadi yang bikin neutropenia itu bukan brentuximabnya, tapi CHOP-nya. Itu karena CHOP adalah cytotoxic drug, sedangkan BV dia adalah antibody monoklonal, ya. Oke. Baik dok, ini ada lagi untuk Dr. Toman dan Dr. Andika dari Dr. Martin. Bagaimana mengatasi neuropati pada pemberian BV dan CHOP? Lalu apakah BV ada disediakan BPJS? Mungkin yang pertanyaan keduanya lebih cocok dijawab dari PT Takedanya ya dok? Iya. Mungkin untuk pertanyaan pertama yang dulu dok, untuk neuropatinya dok. Ya, neuropati biasanya kita melakukan koreksi elektrolit ya sebelum dan sesudah kemo. Dan kadang-kadang kita juga bisa memberikan ya metikobal untuk mengurangi resiko neuropati. Tapi neuropati kan kadang-kadang nggak bisa dihindarin, apalagi kalau orang itu udah punya komorbid, ya misalnya dia ada DM-nya udah lama, jadi diabetik neuropati. Gitu. Dan ada pasien-pasien yang neuropatinya sedemikian berat sehingga kadang-kadang kita perlu menambahkan obat seperti pregabalin, ya. Jadi untuk mengurangi, karena neuropati yang berat itu saya ada satu pasien, ya, dia sedemikian beratnya sehingga kayak listrik kakinya, gitu. Nah itu kemudian diberikan pregabalin, ya, dosisnya agak tinggi, baru dia pelan-pelan mereda, tapi nggak bisa hilang. Memang neuropati ini saya belum pernah ketemu yang hilang. Tentunya saya ada tambahan ya, biasanya kalau dari awal terjadi neuropati tadi, memang ada dua penggunaan obat. Kita bisa gunakan vitamin E, kemudian yang kedua dengan pemberian neurobion ya, salah satunya untuk mengurangi. Tapi kalau berat sekali memang harus dihentikan gitu untuk pemberian obat. Baik dok, mungkin tadi sebelum pertanyaan yang dijawab PT Takeda, apakah obatnya masuk ke dalam BPJS atau tidak, ini ada untuk Dr. Andika dok. Saya jawab dulu ya. Oh iya dok. Nggak masuk ya, kalau masuk ya meninggal dunia BPJS ya. Ya dokternya, saya belum jawab nih, ada satu pertanyaan buat saya dari Dr. Ruth. Ya betul dok. Iya, jadi Dr. Ruth, rata-rata sebenarnya penggunaan CMTX lulus ini bisa sampai 10 bulan ya. Median duration
pemberiannya sekitar 10 bulan, dan evaluasinya bisa dengan melihat lesi, kemudian kedua juga dengan melihat hasil LDH-nya juga turun atau tidak, ya, dan ketiga tentu radiologi juga bisa dilihat. Tentu jelas efektivitas daripada si MTX sendiri memang ini bukan bertabrakan, mengalami limitasi dengan gangguan pada liver. Kita bisa melihat dengan memantau dengan memeriksa SGLT-CPT berkala, apakah ada peningkatan atau tidak. Biasanya memang kalau seperti ini saya berikan hepatoprofter juga pada pasien tersebut, ya. Dan tentu dengan pemeriksaan berkala. Demikian Dr. Nia. Terima kasih Dr. Ruth. Baik dokter, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dokter ya di kolom Q&A. Waktunya juga sudah tinggal 2 menit lagi. Dokter mungkin izin untuk Dr. Syafrizal selaku moderator untuk memberikan kesimpulan dan untuk menutup sesi diskusi, Dok, sebelum saya tutup acaranya, Dok. Silakan Dr. Syafrizal. Sekalian, kesimpulannya adalah bahwa agresif T-cell lymphoma ini adalah merupakan limfoma yang sedikit sekali, baik PTCL maupun CTCL, tetapi sulit diobati, sehingga perlu kerjasama yang baik, yaitu antara patolog, dermatolog, dan onkologi medik, ya. Dan perlu pencatatan yang baik pada pasien ini. Terima kasih buat Dr. Agnes Stefani Batuba Harap, Dr. Toman Toruan, dan Dr. Andika Rahman atas presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih kepada Dr. Agnes, Dr. Toman, dan Dr. Andika selaku pembicara pada sesi hari ini. Terima kasih pula kepada Dr. Syafrizal yang telah membantu diskusi dengan sangat menarik. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dalam tata laksana pasien-pasien limfoma sel T dalam praktek sehari-hari. Hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya sesi diskusi pada rangkaian acara hari ini, maka selesai pula JOWI ke-25 pada hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian acara. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator, seluruh peserta yang telah setia mengikuti acara hingga selesai, dan juga PT Takeda yang telah membantu terselenggaranya acara hari ini. Para peserta dimohon untuk tetap mengikuti rangkaian acara JOWI berikutnya yang tentunya akan membahas topik-topik yang tidak kalah penting dan juga menarik. Sampai jumpa pada acara JOWI di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syafrizal, terima kasih dokter. Terima kasih. Agnes, Dr. Syafrizal, Dr. Andika, Dr. Toman. Terima kasih Dr. Nia. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Mbak. Dok.